ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita mendengarkan perintah Allah Azza wa Jalla, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh sujud terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan surat As-Sajdah yang adalah kita awali di khutbah Jumat di Masjid At-Taqwa di Kelurahan Jajar ini. Dan sekarang kita sampai pada ayat ke-15. Perkataan Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah mereka orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kharru sujada, mereka tersungkur bersujud, wa sabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Allah Rabb mereka, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Kalau pada ayat sebelumnya, ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka orang-orang kafir yang melupakan ayat-ayat Allah, yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian, orang yang Allah Subhanahu wa taala nantikan dia menjadi orang yang kafir, Allah Subhanahu wa taala tutup jalan-jalan ilmu darinya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi kalian. Apakah kalian memberikan peringatan kepada mereka atau tidak? Maka mereka tidak akan beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menutup
pendengaran mereka yang merupakan salah satu jalan ilmu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menjadikan penghalang pada pandangan mereka, sehingga telinga mereka tidak bisa mendengarkan al-haq, hati mereka tidak bisa memikirkan, tidak bisa memahami al-haq. Maka mereka pun juga demikian dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhalang, tidak bisa melihat mana yang benar. Maka pada ayat ke-15 dari surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa ketika dibacakan kepada mereka, orang-orang yang beriman, orang yang memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih, Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika mereka dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kharru sujada, mereka tersungkur jatuh sujud. Sujud sebagai salah satu ungkapan tawadhu, kerendahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka juga sujud dengan kenyataan melemparkan dahi mereka, jidat mereka, bagian yang paling mulia dari tubuhnya ditempelkan ke tempat pijakan kaki karena menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم, dan mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, dengan ucapan subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ucapan subhanallah berarti kita menjauhkan dan menafikan, membuang semua bentuk aib dan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berhak mendapatkan pujian. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji yang lengkap dari semua sisi itu adalah milik Allah rabbil alamin. Itulah yang mereka ucapkan. Mereka sujud, tunduk dan patuh terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, serta wahum la yastakbirun, mereka tidak sombong, tidak angkuh, tidak menolak kebenaran, tidak menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yastakbirun, demikianlah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini, ayat ke-15 dari surat As-Sajdah, termasuk di antara 14 ayat yang disepakati oleh para ulama dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa ayat itu dikatakan ayat As-Sajdah, ayat-ayat yang ketika kita membacanya disunnahkan untuk kita sujud, namanya sujud tilawah, sujud karena membaca ayat tersebut. Dalam Al-Quran yang disepakati ada 14 tempat yang di sana lafaznya perintah untuk sujud atau berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi serta Abu Dawud rahimahullah taala, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Najm yang di sana ada ayat perintah untuk sujud, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud dan para sahabat pun, kami pun sujud
mengikuti sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Sujud tilawah, sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah ini adalah satu hal yang dianjurkan. Maka ketika surat ini dibaca oleh imam di subuh hari Jumat pada rakaat yang pertama, kemudian imam sujud, maka makmum semuanya juga demikian disunnahkan untuk ikut sujud bersama imam. Inilah sujud tilawah. Dan para ulama juga membahas bagaimana sujud tersebut. Banyak riwayat dari para tabi'in juga para sahabat yang menjelaskan bahwa ada yang berpendapat bahwa sujud tilawah adalah dengan takbir. Sujud tilawah diawali dengan takbir. Ini adalah pendapat dalam mazhab Hambali, demikian juga dalam mazhab Maliki, demikian juga dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Namun Syekh rahimahullah taala mengingatkan bahwa hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menyebutkan takbir itu adalah riwayat yang lemah. Yang sahih riwayat Ubaidullah al-Umari yang meriwayatkan hadis ini termasuk salah satu sanad termasuk salah satu perawi hadis ini meriwayatkan tanpa menyebutkan takbir. Sedangkan yang meriwayatkan dengan takbir itu dari jalan Abdullah al-Umari. Dua bersaudara, Ubaidullah dan Abdullah. Ubaidullah rawi yang kuat hafalannya, tapi kalau Abdullah rawi yang lemah hafalannya. Maka Syalbani mengingatkan bahwa hadis ini hadis lemah, sebagaimana dalam kitab Irwaul Ghalil takhrij hadis Syalbani rahimahullah taala terhadap kitab Manarus Sabil. Maka dalam kaset Syalbani rahimahullah taala menjelaskan bahwa cara sujud at-tilawah yang benar menurut beliau adalah tanpa takbir. Tanpa takbir. Sehingga ketika imam membaca ayat ini kemudian terdiam, makmum yang berada di saf yang pertama terlihat bagaimana imamnya sujud, mereka ikut sujud. Sujud satu kali. Boleh dibaca padanya sebagaimana penjelasan Syekh Al-Fauzan dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, bisa dibaca bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la, atau dibaca dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Sajjada wajhi lillahi alladhi khalaqa sam'ahu wa syaqqa basarahu. Sujud wajahku untuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pendengaran dan membukakan penglihatannya. Atau ada juga riwayat yang lain dalam doa ini. Dan kemudian setelah selesai, imam berdiri melanjutkan bacaan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka tentunya makmum mengetahui dengan bacaan yang diteruskan bahwa imam sudah berdiri, maka mereka pun berdiri mengikuti imamnya. Dan sujud tilawah sebagaimana kita katakan tadi bukanlah suatu kewajiban, tetapi sunnah yang ditekankan. Sehingga ada riwayat yang sahih bahwa syaitan mengatakan ketika Bani Adam sujud pada tilawah, dia mengatakan, betapa celakanya aku. Bani Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Dan aku diperintahkan untuk sujud, tapi aku tidak mau sujud, maka bagi dia neraka.
Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu semasa dia menjadi khalifah, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam khutbahnya membaca surat An-Nahl. Memang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah membaca surat Qaf. Sahabat Umar bin Khattab diriwayatkan berkhutbah dengan membaca surat An-Nahl. Karena mereka adalah orang-orang Arab. Ketika dibacakan Al-Quran, maka mereka akan paham. Ketika sampai pada ayat perintah untuk sujud, maka Umar sujud dan kaum muslimin pun sujud bersama sujudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di Jumat berikutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca surat An-Nahl lagi. Dan ketika sampai pada ayat sajdah padanya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak sujud, dan beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewajibkan bagi kita untuk sujud kecuali apabila kita mau. Dan siapa yang mau sujud itu adalah sesuatu yang baik, yang tidak maka dia tidak berdosa. Di satu hal juga yang perlu kita pahami bahwa di sini ketika yang membaca tidak sujud, maka yang mendengarkan dengan sengaja ya tidak perlu sujud, karena yang membaca itu adalah imam dalam masalah ini. Kalau yang membaca sujud, maka yang mendengarkan dengan sengaja al-mustami' ya berbeda dengan as-sami'. Mustami' artinya yang sengaja mendengarkan, sedangkan as-sami' orang yang mendengar, dia lewat dan kemudian mendengar. Kalau mustami' dianjurkan ketika yang membaca sujud, maka dia juga harus sujud, atau dianjurkan untuk sujud. Sedangkan orang yang lewat, tidak ada keharusan bagi dia untuk mengikuti orang yang sujud. Wa tasbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan tidak sombong. Kemudian pada ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang lain bagi mereka orang-orang yang beriman. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat-tempat tidur, berdoa kepada Allah Rabb mereka khawfan wa tama'an, dengan rasa takut dan penuh harapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa muslimat wa rahimakumullah. Ayat ke-16 pada surat As-Sajdah menyebutkan sifat yang lain bagi orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tidur mereka untuk sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan 4 penafsiran dengan riwayat-riwayat yang ada. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dalam riwayat yang masyhur bahwa tatajafa junubuhum 'anil madaji adalah ungkapan bahwa mereka kaum mukminin adalah orang-orang yang senang salat malam, salat di jawfil lail, salat di tengah malam. Itulah tatajafa junubuhum
'ala al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebagian riwayat, salah satu riwayat dari beliau menyebutkan bahwa tatajafa junubuhum 'ala al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Ayat ini turun membicarakan tentang para sahabat yang melaksanakan salat sunnah antara maghrib dan isya. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala bahwa tatajafa junubuhum 'ala al-madaji adalah salat berjamaah, salat isya dan salat subuh. Sedangkan Al-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah taala, yang dia juga termasuk murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, meskipun sebagian ahli hadis mengatakan riwayat dari Dhahhak dari Ibn Abbas itu terputus, tetapi setelah diteliti ada wasilah, ada perantara antara Al-Dhahhak bin Muzahim dengan apa yang dia riwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Dhahhak mengatakan bahwa tatajafa junubuhum 'ala al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, maksudnya adalah orang yang duduk di masjid menunggu salat berjamaah. Dan semuanya dari 4 riwayat itu semuanya mengarah kepada satu permasalahan, yaitu bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang salat malam, baik yang salat berjamaah, salat isya maupun salat subuh, baik yang mereka melaksanakan salat sunnah antara maghrib sampai isya, atau yang senantiasa duduk di masjid menunggu salat berjamaah. Semua merupakan ungkapan bahwa pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur, meninggalkan kasurnya yang empuk, istrinya yang cantik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kebaikan di dunia dan akhirat. Itu juga sifat yang lain bagi mereka. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kebaikan di dunia dan akhirat. Khawfan wa tama'an, mereka lakukan ibadah itu dengan rasa takut dari dosa-dosa mereka yang telah lalu, berharap ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka jaminan kebebasan dari rasa takut dan terwujud apa yang akan mereka harapkan. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih, tidak takut menghadapi masa depan, tidak sedih mengingat masa lalu. Mereka akan menjadi al-muflihun, orang-orang yang beruntung, mendapatkan apa yang mereka cita-citakan dan selamat dari apa yang mereka khawatirkan. Itu adalah janji-janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat selanjutnya dari orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang kami rezekikan, apa yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Berinfak secara umum, yang sunnah ataupun yang wajib, zakat ataupun sedekah. Berinfak kepada karib kerabat, kepada anak dan istri, bahkan kepada diri sendiri. Semua itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan kata hikmah untuk menunjukkan bahwa zakat yang diwajibkan itu hanya sebagian kecil, tidak semuanya dari apa yang diberikan kepada kita. Itu untuk mendorong kita supaya bersemangat dalam berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan pada diri kita sifat orang-orang yang beriman, dan semoga Allah Azza wa Jalla mempermudah bagi kita untuk melaksanakan sifat-sifat orang yang beriman, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابك وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا بكل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.